Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Charter. Untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Filsafat Ekonomi, kali ini saya akan presentasikan video saya yang berjudul nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan yang buruk yang perlu dihindari dalam ekonomi Islam. Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Salah satunya yaitu negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Peningkatan ekonomi di Indonesia saat ini mencapai 5,01 sekian persen, dan hal ini lebih baik dari negara lainnya seperti Singapura, Tiongkok, dan Jerman. Nah, sebagai umat muslim, agar ekonomi kita bisa lebih baik dan berkembang lagi, maka kita harus mengetahui dasar-dasar nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai yang buruk yang perlu kita hindari dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nilai kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, nilai keadilan. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam, bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain. Yang ketiga, maslahah. Menurut istilah, maslahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Implementasi maslahah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga nisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi sebagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban. Yang kelima, yaitu tolong menolong. Tolong menolong adalah sikap dalam kebijakan antara sesama manusia, apalagi dengan kebaikan antara sama manusia dan saudara seiman. Tolong menolong adalah menjadi prinsip ekonomi Islam. Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Yang keenam, yaitu persaudaraan dan kebersamaan. Persaudaraan adalah aktivitas ekonomi dan bisnis. Persaudaraan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah kebersamaan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, dan kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana. Setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antara sesama manusia sebagai wujud dari hablum minanas. Yang ketujuh, yaitu merata. Dalam Islam memiliki konsep ekonomi Islam memiliki konsep distribusi pemerataan kekayaan atau perbuatan secara merata bagi masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi yang mencolok di dalam masyarakat. Yang kedelapan, halalan thayyibah. Halalan thayyibah berasal dari gabungan dua kata dari dalam bahasa Arab, yaitu halal dan thayyib. Halal memiliki makna sesuatu yang tidak dilarang dalam agama, dan
Thayyib yaitu lawan kata dari kata halal, yaitu haram. Sedangkan nilai-nilai yang buruk dan harus dihindari dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama riba. Riba adalah perbuatan atau riba adalah pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Jenis-jenis riba secara umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama riba utang piutang dan yang kedua riba jual beli. Dalam riba utang piutang terdapat dua macam riba, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl yaitu praktik pertukaran antara sejenis dengan yang pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut masih termasuk dalam jenis barang ribawi. Kemudian riba nasiah yaitu penangguhan atau penyerahan penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Dasar-dasar hukum dari riba yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 276 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua yaitu haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Dalam ekonomi, haram yaitu terdapat dua hal, haram atas zatnya atau objek transaksinya dan haram atas cara bertransaksinya. Yang ketiga yaitu najis. Macam-macam najis. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau jenis najis ringan. Yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang, dan yang ketiga adalah najis mughaladhoh yaitu najis berat. Yang keempat gharar. Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu, penyerahan, bahkan objek transaksinya. Bisa jadi masih bersifat spekulatif. Macam-macam gharar dalam Islam yaitu jual beli benda yang tidak diserah terimakan. Yang kedua jual beli benda yang belum ada. Yang ketiga jual beli benda yang tidak jelas harganya. Yang keempat jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Yang kelima yaitu maisir. Maisir dalam Islam perjudian. Dalam bahasa Arab itu transit kimar atau dilarang. Kemudian yang keenam adalah zalim. Jenis-jenis zalim: kezaliman seseorang kepada Tuhan, kezaliman seseorang kepada sesama manusia, dan kezaliman seseorang kepada diri sendiri. Yang ketujuh yaitu tadlis. Pengertian dari tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Yang kedelapan yaitu syubhat. Pengertian dari syubhat adalah istilah di dalam Islam yaitu menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Yang terakhir yaitu khianat. Pengertian dari khianat adalah lawan dari amanah. Khianat bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak melaksanakan atau menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajiban kepada Allah atas Rasul dan Rasul, begitu juga orang lain. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.